Tahu di tahun 2024 ada sejumlah tantangan ekonomi. Mulai dari pelemahan daya beli masyarakat, kemudian kita tahu bahwa rupiah juga tidak terlalu stabil. Sebenarnya kalau dari perspektif usaha atau kondisi industri manufaktur yang sangat berkaitan dengan forklift sendiri, bagaimana Anda melihatnya? Apakah memang 2024 adalah tahun yang baik dibandingkan dengan tahun 2023? Di tahun lalu kita, contohnya di 2023, revenue kita sekitar di 350 miliar. Kan? Di tahun 2024, kuartal 3 aja kita udah nyampai full year-nya 2023. Jadi walaupun laporan keuangannya belum dikeluarkan, bisa saya bilang growth terhadap dari 2023 ke 2024 itu sekitar 10%. At least 10%. Jadi kalau ngomongin growth pada tahun lalu, actually it's quite a good year for us. Oke, baik. Bagaimana dengan tahun 2025 ini? Proyeksinya apakah memang akan lebih baik? Karena ini cukup mengejutkan begitu, mengingat tahun 2024 ini kan manufaktur cukup terpukul. Manufaktur ini Betul, kan sektor yang sangat erat kaitannya dengan penyewaan betul. forklift begitu. Bagaimana dengan tahun 2025? Kalau di tahun 2024 growth kita di 10%, itu walaupun di 2024 bisa dibilang tahun yang banyak perusahaan-perusahaan yang wait and see. Ya. Itu pun kita mencatatkan growth bahkan all time high, Ya. kan? All time high revenue, all time high EBITDA, all time high net profit dan gross profit margin juga. Kalau misalnya di tahun 2024 yang banyak perusahaan-perusahaan wait and see, nah sekarang udah pemilu udah beres, udah under administrasi baru juga, saya expect 2025 akan lebih baik lagi dibandingkan tahun 2024. Oke, baik. Kalau di tahun 2024 sendiri, subsektor apa yang paling mendukung dari penyewaan forklift? Kan kita mayoritas manufacturing satu, kedua logistics, uh, ketiga satu manufacturing, logistics, consumer goods, elektronik, dan masih banyak lainnya. Cuma kalau misalnya di subsektor manufacturing mungkin paling besar di pulp and paper. Oh, oke, baik. Itu Di yang pulp and paper. berkontribusi paling besar hingga akhirnya mencatatkan revenue yang cukup tinggi di tahun 2024. Ya betul. Bagaimana dengan subsektor yang kurang di tahun 2024? Mungkin kita bisa dibilang kalau kurang itu yang paling kecil ya. Ya, Paling kecil mungkin di logistics. Ya, logistics adalah subsektor yang actually kita mau explore lebih lanjut lagi di tahun 2025. oke, Dan baik. e-commerce juga. Demand akan e-commerce setiap tahun makin lama makin naik, makin naik. Dan saya expect di tahun ini akan lebih banyak lagi. Oke, apakah memang bisa dikatakan bahwa kondisi usaha dari SMIL atau SMIL sendiri ini juga berkaitan erat dengan daya beli masyarakat, berkaitan secara langsung begitu? Ah, nggak terlalu, nggak terlalu. Kan bisa dibilang Karena mayoritas. mengingat kan salah satu komoditasnya adalah lewat e-commerce begitu. Ya, e-commerce walaupun itu salah satu target kita juga. Kalau misalnya secara garis besar mayoritas kita kan di pulp and paper, consumer goods. Pulp and paper sama consumer goods kan bisa dibilang kebutuhan primer ya, Oke. kan. Jadi mau daya beli masyarakat naik turun ya itu menjadi prioritas masyarakat juga. Ya mau daya belinya turun orang tetap makan, orang tetap pakai tisu, pakai kertas Oke. dan selanjutnya. Oke, baik. Bagaimana dengan pelemahan rupiah? Apakah juga berpengaruh terhadap kondisi Oh, usaha? berpengaruh, tapi nggak secara signifikan ya. Kan kita sekarang beli forklift dalam mimpi, jadi volatilitas terhadap dolar tidak terlalu parah gitu. Untuk industri Anda sendiri penyewaan forklift, apa sih Pak tantangan yang paling besar yang sedang dihadapi? Tantangan kita dari dulu cuma satu sebenarnya, service. Gimana kita cara bisa maintain service yang optimal sehingga customer puas akan jasa kita gitu. Yang mungkin tantangan yang dimaksud Ibu apa gitu. Oke, kalau Anda menyebutkan bahwa tantangannya adalah service, apa sih yang dituntut dari customer yang pada saat ini harus ditingkatkan begitu, yang menjadi tantangan untuk di-provide oleh Ya, perusahaan? ya. Jadi rata-rata customer kita itu kerja 24 jam. Jadi tekanannya itu sangat tinggi. Ya
Kalau fork kan 24 jam, artinya forklift juga harus kerja 24 jam juga. Kalau misalnya ada forklift rusak, itu mesin nggak jalan. Kalau mesin nggak jalan, otomatis produksi stop. Kalau misalnya produksi stop, wah itu ruginya bisa lebih banyak lagi gitu untuk customernya. Itu dimana saya rasa challenge kita di situ gitu. Gimana kita bisa kasih availability yang tinggi. Gitu. Kita jaminkan ke customer kita bahwa availability forklift bisa hingga sampai 97%. Jadi mau forklift 24 jam dipakai, kita make sure bahwa forklift itu jalan. Gitu. Kalau kita bicara berkaitan dengan manufaktur, ini kan juga dekat dengan yang namanya regulasi pemerintah. Kita tahu ini adalah 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mungkin dari Anda sendiri, dan ini akan menjadi pertanyaan saya yang terakhir, mungkin boleh menjadi sum up juga. Apa sih harapan dari pengusaha berkaitan dengan regulasi pemerintah untuk mendukung industri Anda? Ya, saya rasa Presiden administrasi yang baru ya, adalah administrasi yang pro investasi, pro bisnis, dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia ya. Kalau dari sisi rental forklift, saya rasa jika program-programnya terjalan dengan lancar, itu akan beneficial. Kenapa? Karena bisnis forklift didorong oleh satu, investasi asing masuk, dan kedua juga pertumbuhan ekonomi, daya beli kan. Kalau misalnya investasi asing masuk, buka pabrik, butuh forklift. Vendor-vendornya masuk, itu semua butuh forklift semua. Selama dua hal itu bisa berjalan dengan lancar, bisnis forklift akan tumbuh growth. Gitu.